Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lantip Suhindro. Ya, kali ini saya akan sharing atau pengalaman patah tulang selangka atau patah tulang bahu bagian kiri, atau bisa disebut clavicle. Oke ya. Oke, sebelum saya cerita tentang pengalaman patah tulang selangkah, dulu 1 tahun yang lalu saya mengalami kejadian patah tulang selangkah atau patah tulang bahu bagian kiri, atau bisa disebut clavicle. Oke ya, dulu saya patah tulang dan pada waktu itu saya operasi atau pasang pen di rumah sakit ortopedi atau rumah sakit spesialis patah tulang di daerah Solo, Jawa Tengah. Oh ya, sebelum saya patah tulang, dulu saya sering baca-baca treat atau baca-baca tentang patah tulang di sosial media atau bisa disebut Twitter. Kalau nggak salah akunnya itu dokter spesialis tulang Asa Ibrahim. Kalau nggak salah namanya Asa Ibrahim. Saya sering dulu baca-baca tweet tentang patah tulang, bahwa kalau seandainya terjadi patah tulang, ya jalan satu-satunya ya ke rumah sakit, atau enggak ya ke medis gitu. Operasi pasang pen. Dulu senior saya juga pernah ngasih tahu sih, kalau patah tulang atau yang lainnya, kalau bisa pernah nyaranin patah tulang ya ke ahlinya gitu, ke medis. Ibarat kayak motor mati atau motor mogok, ya ke bengkel motor, bukan ke bengkel mobil gitu. Pokoknya kalau patah tulang ya jalan satu-satunya ke medis gitu, ke spesialis patah tulang atau ortopedi. Dulu saya operasi di rumah sakit cukup terkenal di Solo. Di sana rumah sakit spesialis patah tulang, yaitu rumah sakit khusus bedah di Solo, Jawa Tengah. Oke ya, saya akan ngasih tahu kejadian sebelum pasang pen dan setelah lepas pen. Saya akan ngasih tahu hasil rongsen ya. Hasil rongsen sebelum patah tulang, sebelum pasang pen, sebelum operasi. Oke ya, dulu 1 tahun yang lalu saya pernah mengalami patah tulang selangka atau bahu, atau bisa disebut clavicle bagian bahu kiri. Mungkin ini rongsenan setelah mengalami patah tulang. Bisa dilihat ya, kelihatan nggak? Nih, bagian kiri ini kan kelihatan nih. Ya, alhamdulillahnya dulu saya patah tulangnya itu nggak sampai kayak apa ya, kayak tebu pecah gitu, nggak sampai nusuk, jadi cuma gini doang ya, kayak di foto ini, di rongsenan ini nih, kelihatan kan. Ini waktu kejadian dulu patah tulang nih, ini patah ya. Ya, ini patah. Terus waktu itu operasi pasang pen, dan hasil operasi pasang pen
gambarnya kayak gini. Ini nih ya, ini ya ada pennya ini waktu pasang pen ya, kelihatan kan, ini kayak paku gitu ditusuk, nggak ada apa ya, nggak ada mur bautnya gitu. Kalau kan banyak ya yang patah tulang dikasih mur baut gitu, tapi alhamdulillahnya di saya ini cuma kayak paku gitu dimasukin, tapi ini patah ya. Ini setelah pasang pen 2020 Agustus kalau nggak salah, kalau ya 20 Agustus 2020 jam 8. Ini ya setelah pasang pen. Oke, setelah 1 tahun yang lalu, baru kemarin sih. Terus kata dokter dulu setelah operasi itu disaranin buat ngambil pen sekitar 7 sampai 8 bulan. Harusnya kan saya operasi bulan Agustus 2020 pada waktu itu. Terus disaranin suruh ngambil pen sekitar bulan April atau Mei lah 2021. Terus karena kemarin banyak corona baru naik-naiknya, jadi saya nggak mau ngambil resiko buat ngambil pen. Jadi saya undur buat ambil pen ya baru kemarin, baru sekitar 2 mingguan ya, berapa hari ya, 12 hari yang lalu saya alhamdulillah udah diambil pennya bulan September, tanggal 15 September, Rabu malam Kamis. Dan saya kemarin operasi lepas pen ya di rumah sakit dulu, rumah sakit pasang pen di Solo, jadi lepasnya juga di sono. Oke ya, saya akan ngasih tahu foto atau hasil rongsen setelah lepas pen. Oh ya, kemarin saya lepas pen itu jalur mandiri ya guys, di kamar 2. Ya lumayan sih, kalau ya setiap rumah sakit kan beda-beda ya. Terus juga lihat hasil pasang pennya juga. Kemarin di kamar 3 penuh, jadi nggak bisa di kamar 3. Jadi ya saya milih di kamar 2 karena saya pengen ambil pen di hari atau di waktu itu juga gitu. Jadi ya harus pada waktu itu. Saya ambil pen kemarin ya alhamdulillah sih jalur mandiri gitu. Terus saya akan ngasih hasil rongsen setelah lepas pen. Hasil ini ya setelah lepas pen ya, sebelum lepas pen kan otomatis di rongsen ya, di rongsen. Terus ini hasil rongsen setelah 1 tahun baru saya rongsen, hasilnya kayak gini, kelihatan nggak? Alhamdulillah ini hasilnya sangat bagus guys. Patah tulangnya udah nyambung dan bagus, nggak ada yang jelek, pokoknya nyambungnya bagus, sudah seperti dulu lagi gitu. Jadi alhamdulillah udah normal lagi gitu. Ini setelah 1 tahun hasil rongsen, tapi masih ada pennya ya. Ini dari hasil 1 tahun. Ini dibedain sama yang ini. Ini kan masih ada sedikit regangan gitu di tengah-tengah. Tapi alhamdulillah setelah 1 tahun hasilnya kayak gini nih. Nah, udah nyambung gitu. Terus setelah lepas pen hasilnya kayak gini. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini setelah lepas pen ya guys. Alhamdulillah tulangnya udah nyambung sempurna 100%.
Alhamdulillah sekali ya. Ini baru kemarin ini 12 hari yang lalu, 15 September. Sekarang baru tanggal 26 September ya. Ini setelah lepas pen ya guys, jadi kayak gini gambarnya. Ini patah tulang bahu atau patah tulang selangka atau bisa disebut dengan clavicul. Ini menurut saya tuh banyak juga sih yang patah tulang di bagian bahu gitu. Gak tahu kenapa, banyak temanku juga banyak juga yang patah tulang selangka atau bahu. Apa mungkin nggak ya nggak sih, masih tetap kuat gitu loh. Tapi banyak juga teman-teman yang patah tulangnya di situ, di bagian situ tuh banyak. Tapi saya nyaranin sih kalau kejadian patah tulang ya ke ahlinya gitu loh, ke medis. Kalau enggak ya di gambar ini di rongsen biar kelihatan patahnya tulangnya di mana, terus keparahannya juga. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun sudah kembali. Oh iya, seperti semula. Oh iya, saya akan ngasih hasil pennya ya. Pennya tuh modelnya kayak paku sih, kecil tapi panjang ini. Nah ini nih, ya kan, ujungnya tuh lancip banget nih, kayak paku gitu. Ya, cuma gini doang, loh. Kelihatan nggak? Tapi panjang, kayak gini doang. Ya kalau menurut saya ini walaupun kecil tapi sangat keras sekali. Ini diginin aja nggak bengkong loh, nggak bengkong, kuat jadi, kuat banget. Buat ganjelan pintu juga kuat ini. Nggak bercanda doang sih. Tapi juga banyak juga yang pasang pennya juga ada murbautnya karena lihat dari patahnya cukup parah gitu. Tapi alhamdulillah di saya cuma ya kayak gitu hasilnya tadi, nggak sampai kayak patahan tebu. Kalau patahan tebu kan sampai gitu kan, tahu sendiri kan. Kalau saya cuma ya alhamdulillah cuma kayak geser dikit gini. Kalau temanku sampai ada yang pernah sampai ketusuk gini, jadi harus di baut, dibor, kasih baut, baru dikasih pen. Ada yang kayak gitu. Jadi ini hasilnya ya, pennya ya kayak paku ya, panjang banget sih. Paling enggak berapa senti ya, ada ya sekitar 25 cm, 30-an 20-an cm, 15 sentian lah ada nih. Ya alhamdulillah kemarin jalur mandiri alhamdulillah lancar gitu. Terus oh iya, mau lihat ya hasil apa itu jahitan, itu pasti pada ngomong sih jahitnya gimana. Nih saya kasih tahu, kelihatan nggak? Ini nih, bekas patah tulang dan nggak ada, ya ada jahitan sih tapi cuma kecil. Jadi kayak gimana ya, kayak dijahitnya di sini, di belak di atas sama di bawah gitu. Pas waktu mau pasang pen, di atas sama di bawah. Kirain dulu itu juga di belak semuanya, tapi saya lihat cuma itu sih, atas sama bawah pas waktu pasang pen. Tapi kemarin pas waktu ambil pen itu belaknya cuma di bawah doang, jadi cuma diambil dari bawah. Ini mana ya? Nah ini putih nih, nggak kelihatan ya, kecil banget masalahnya. Jadi nggak kelihatan kalau patah tulang gitu. Ya gitu. Ya itu jahitannya nggak ada, nggak kelihatan gitu, kecil banget. Ya itu kemarin habis lepas pen udah 12 harian lah, kurang lebih segitu, hampir 2 mingguan. Terus apalagi ya,
pasti ngomong ya, biaya buat operasi itu pasti mahal. Iya emang sih, ya lumayan sih, ya tinggal tergantung patah tulangnya separah apa kalau gitu. Kalau kemarin saya ngambil pen jalur mandiri itu di rumah sakit, kalau di kamar 3 itu sekitar 6 sampai 7 juta ya. Kalau di kamar 2 7 sampai 8 juta, terus di kamar 1 8 sampai 9 juta. Itu kemarin saya mau nyari yang kamar 3 tapi penuh, jadi ya ke kamar 2. Ya alhamdulillah pennya sudah keambil dan alhamdulillah hari ini juga sudah sembuh total kembali seperti sedia kala. Dan saya cuma ya enggak sih mana ya nyaranin ya, cuma mengingatkan ya, cuma saran aja deh kalau menurut saya gitu. Kalau patah tulang ya kalau bisa ke spesialis tulang atau ke ahlinya gitu, ke rumah sakit, ke medis. Itu ya guys, ya mungkin ini pengalaman ya, pengalaman atau sharing tentang patah tulang bagian bahu kiri atau patah tulang selangka atau bisa disebut dengan clavicle. Mungkin itu ya dulu setelah operasi pasti pada ngomong nyeri gitu. Kalau aku alhamdulillah setelah operasi ya biasa gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu ya alhamdulillahnya. Dulu sekitar 2 bulan 3 bulan ya, 4 bulan 5 bulanan gitu udah bisa buat aktivitas seperti biasanya gitu, kayak futsal, main bola, badminton, goes ya kayak gituan lah. Alhamdulillah. Dulu pas waktu pertama pasang pen ya itu suruh latihan gini, angkat-angkat gini, gerak-gerakin tangan, mungkin kayak gituan lah. Mungkin teman-teman yang ada juga ya yang patah tulang kayak saya, patah tulang selangka atau patah tulang bahu atau clavicle, bolehlah sharing-sharing di kolom komentar gitu, atau sharing pengalaman gimana udah sampai sejauh apa gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah saya ambil semuanya. Ini hasil ronsennya ada 4, harusnya ada banyak sih, tapi yang saya perlihatkan ada 4. Sebelum dan sesudah, sebelum pasang pen dan setelah lepas pen, alhamdulillah sudah lancar semuanya. Terus apalagi ya, ini juga pennya udah dikasih tahu. Mungkin itu ya guys, sedikit pengalaman atau sharing tentang patah tulang selangka atau patah tulang bahu atau bisa disebut clavicle. Ya dulu tuh saya sering baca-baca thread di Twitter sebelum saya patah tulang, bahwa kalau kejadian patah tulang tuh emang disaranin emang di medis gitu, di medis atau di rumah sakit gitu, di ahlinya gitu. Beberapa bulan ke depan saya malah kejadian patah tulang itu. Ya udah langsung saya nggak habis pikir, langsung ke spesialis tulang gitu, pasang pen operasi ya. Ya alhamdulillah sih berjalan dengan lancar tanpa ada satu halangan apapun. Mungkin itu ya guys, pengalaman atau sharing. Ini cuma sharing aja sih pengalaman patah tulang. Saya cuma berdoa ya, semoga yang patah dapat kembali melangkah, semoga yang sakit dapat kembali bangkit, semoga yang sedih dapat kembali pulih, semoga yang lagi jatuh dapat kembali tangguh. Panjang umur dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, jangan putus asa. Pokoknya hal yang patah tulang itu semuanya akan kembali
normal kembali sedia kalanya. Yaitu intinya saranin kalau patah tulang ya ke ahlinya gitu ya, ke medis. Mungkin itu ya guys, sharing atau pengalaman patah tulang dari saya Lantip Suindro. Dan alhamdulillah hari ini bisa buat aktivitas dan ya gitulah, bersyukur sekali gitu. Oke ya, sekian dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing atau pengalaman tentang patah tulang, bisa di kolom komentar, kita sharing bareng, pengalaman bareng gitu ya guys. Oke, sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu pakai masker ya guys. Aduh, bentar. Dadah.